peraturan hukum yang berlaku. Ada atau tidak? Apakah masih dalam proses penyelidikan? Penangguhan penahanan. Kasihan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk penanya pertama. Tolong Bapak jelaskan secara terperinci, biar kami ini mendapat kepuasan. Kami di posisi dilema. Di satu sisi kami disuruh untuk Salam. Salve. Salam. Dari sini tidur, kami tidak tidur. Kami menunggu laporan dari masyarakat. Masyarakat di Keva ini bukannya pepoko, jujur. Kami ada 3 regu, 1 regu 3 orang. Ini jago-jago saya yang nggak tidur. Jadi bicara kasus, mulai kasus penembakan, pengeroyokan, penembakan, terus ada gantung diri, ada pembunuhan yang di Sone, ada lagi anak kecil yang mati, yang di lumbung padi, tempat penggilingan padi. PR kami banyak. Jadi secara manusia kami digaji, memang digaji, tapi kami juga manusia. Minta maaf, ini sekadar pembukaan dari saya. Bicara reskin, kami upaya pasti, tidak asumsi, tidak berandai-andai, tidak hanya katanya. Satu itu. Ya, jadi saya sudah mendengar banyak Pepoko dengan Batu Teke ini bahwa dulunya semua satu. Tuan Lu Pepoko itu yang tanah di Batu Teke itu Pepoko. Saya ngerti. Ya, jadi mulai dari penangguhan. Penangguhan itu di dalam pasal 31 KUHP mengatur tentang penangguhan itu adalah hak asasi manusia. Ya, bukan berarti itu melihat dari sisi pelaku. Jadi ada kasus-kasus yang ditangguhkan, ada kasus-kasus yang tidak ditangguhkan. Saudara semua tahu. Kasus teroris tidak boleh ditangguhkan. Kasus bunuh orang tidak boleh ditangguhkan. Ya, kasus narkoba tidak boleh ditangguhkan. Kecuali di asesmen kalau narkoba itu dia rehabilitasi kembali. Ya, jadi perlu kita tahu dalam mencermati suatu permasalahan ada orang yang mengaku tahu, ada mengaku yang sedikit tahu, ada yang benar-benar tahu, dan yang paling bahaya, dia pikir dia tahu. Menurut dia pikir dia tahu, padahal dia tidak tahu. Di dalam statement di reserse, lebih baik kami mengeluarkan penjahat 1000 orang daripada kami menangkap 1 orang yang tidak bersalah. Itu dengar. Kami menangkap orang yang tidak bersalah, dosanya di dunia dan di akhirat sangat besar. Orang tidak bersalah kami tangkap. Lebih baik kami lepas 1000 orang tersangka daripada menangkap 1 orang yang tidak bersalah. Itu prinsip dari reserse. Ya, minta maaf, saya agak keras. Minta maaf karena mungkin kurang tidur. Semalam juga kami masih urus kasus pengejaran terhadap penembakan. Saya langsung masuk aja, kasus penembakan kami sudah 3 orang yang akan kami periksa. Tepuk tangan dulu. Jadi kami tidak memihak siapa-siapa. Saya pendatang juga sama Bapak Kapolres tadi. Ya, saya dari Batu Teke nggak ada konspirasi apa sama sekali. Ini kami Pepoko. Di Pepoko juga saya ada konspirasi sama orang Batu Teke, nggak ada. Ya. Batu Teke pernah memprotes juga seperti kayak bapak di sini. Saya hadapi waktu itu. Ya, saya juga punya keterbatasan, tapi saya masih pegang Tuhan saya cuma satu. Tuhan pasti pegang saya. Kebenaran selalu benar, selalu menang. Tepuk tangan dulu. Di Batu Teke ada protes. Kenapa penetapan tersangka begitu cepat? Bisa tangkap 3 orang. Waktu itu kita sudah tahan, sedang melakukan pemeriksaan oleh rekan-rekan saya ini. Dari Pepoko datang. Rame-rame. Saya cerita, ini benar nih fakta ini. Batu Teke datang duluan.
jam sekitar 10-11, tapi Tuhan kembali lagi sayang sama kami, sehingga datangnya tidak bersamaan, sehingga tidak terjadi benturan, sehingga kami pusing. Dalam satu hari yang sama, waktu TK duluan datang, waktu TK pulang, Peboko masuk. Dia terpetang juga sama Intel itu. Nah, dia mengatur itu, supaya kami tidak benturan. Ini kronologis ya, kami kupas satu-satu. Waktu TK protes, kenapa panggil anak mereka 4 orang, satu kami tidak tahan karena masih di bawah umur. Itu bicara aturan nanti. Mereka datang, kita panggil untuk memberi keterangan, tapi sampai di kantor kami langsung tahan. Protes mereka. Kenapa dipanggil untuk beri keterangan, tahu-tahu sudah tidak pulang lagi. Cerita. Undang-undang mengatur itu. Dalam hal 2 alat bukti permulaan cukup, kami bisa menahan seseorang. Dan itu kami sudah jawab sama mereka yang banyak-banyak ini. Mungkin lebih banyak dari sini lagi. Tapi saya tidak gentar, karena saya masih ada Tuhan di atas. Jadi, kalau kita benar, pasti menang. Waktu itu mereka tanya, kenapa panggil anak kami semua, tiba-tiba tidak suruh pulang, langsung ditahan. Oke, saya menjawab. Kami waktu dalam pemeriksaan, mereka mengaku. Dan kami tunjukkan bukti-bukti yang lain. Bukan hanya 2 alat bukti. Ya, ada 3. Ada video, keterangan korban, keterangan pelaku sendiri mengaku. Jadi, dalam waktu itu kami tahan. Yang 4 orang kami tahan, 1 orang kami lepas, 3 orang kami tahan. Selama 2 minggu, kalau masalah. Tapi di dalam penangguhan penahanan, adik-adik, di situ ada di pasal 31 KUHP itu mengatur tentang faktor kemanusiaan, hak asasi manusia. Ya, itu tadi kasus narkoba bukan, kasus pembunuhan bukan, kasus teroris bukan. Ya, kami mengerti dia pihak korban, minta maaf aja. Kami mengerti, makanya kami juga periksa. Terus, kenapa terlalu cepat? Mereka mengaku. Siang itu kami tahan, malamnya mereka demo, bakar ban. Kalau kalian Perda itu ada peraturan, ya, peraturan daerah yang mengatur. Terus terang Pak Polisi tidak masuk ke dalam situ. Ini adalah wewenang dari pemerintah daerah, Bapak. Tetapi nanti akan saya berikan masukan kepada Pak Bupati. Kalau memang tidak perlu pajak, ya tidak perlu dipungut parkir, itu Bapak ya. Tetapi kemarin saya terus terang sudah berkomunikasi dengan Pak Bupati terkait masalah parkir, supaya nanti kedepannya kita bisa hidup damai. Jadi saran saya ke Pak Bupati begini, ke depan kalau ada kegiatan seperti hari ulang tahun Keva Menano, Kota Keva Menano, misalkan ada 4 tempat parkir, maka di situ tempat pertama harus ada pemuda dari Fatu Teke dan Pibubu. Parkir 2 juga demikian, harus ada dari Fatu Teke dan Pibubu. Jadi tidak bisa-bisa, misalkan di parkir 1 hanya Fatu Teke saja, Pibubu saja, tidak. Dengan begitu maka yang namanya hubungan kekerabatan akan muncul, Bapak. Kasus penembakan dan juga penembakan yang tadi menjadi topik utama dalam Jumat Coba hari ini. Ya, terima kasih. Saya pastikan selaku Kapolres Timur Tengah Utara akan melaksanakan dan menindaklanjuti kasus ini sampai selesai permasalahan. Jadi berikan kami waktu, memang butuh waktu untuk kehati-hatian karena ini kan kasus yang terjadi di malam hari. Jadi nanti informasi-informasi yang ada itu sangat membantu pihak kepolisian untuk membuat terang suatu perkara ini, karena memang pada saat kejadian ini kan dalam keadaan gelap ya, tapi ada memang foto yang beredar ataupun video. Nah tentu itu sudah dikantongi pihak kepolisian untuk melengkapi sebagai alat bukti, begitu ya. Jadi kita pastikan kita ini adalah bersaudara ya. Jadi harapan saya kepada masyarakat semuanya, kita harus bisa memilah mana pidana murni dan mana yang sifatnya kasus-kasus yang harus segera diproses hukum. Dan saya pastikan ini berproses.
kalaupun ada penangguhan itu adalah dalam rangka kita memberikan ruang untuk kedua belah pihak bisa RJ ataupun rekonsiliasi. Karena bagaimanapun kita memiliki latar belakang bahwa kita semua ini kan bersaudara, ya. Jadi itu yang perlu kami jelaskan. Terima kasih. Terima kasih.